Mari kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi surat An-Nisa ayat 79 ini menjelaskan bahwa apa saja yang menimpa kita kebaikan, istilah hasanah itu adalah dari Allah. Tetapi ya, tentang sesuatu kejahatan atau keburukan itu datang dari diri kita sendiri. Maka jangan mudah menyalahkan Allah. Kalau sering saya sampaikan ya, dalam sekolah kehidupan ini ya, ujiannya di depan dan mendadak, pelajarannya di belakang. Kebalikan dalam sekolah akademik. Kalau sekolah akademik pelajaran dulu, kisi-kisi dulu, baru nanti diumumkan ulangan atau ujian. Ini harus kita sadari ya. Sebab kalau ujian kehidupan, sekolah kehidupan ini mendadak Pak ya. Kamu ujuk-ujuk dapat berita orang tua sakit misalnya, dapat berita itu kan mendadak semua ujiannya, atau anaknya jatuh dan sebagainya. Misalnya ini ujian kehidupan. Nah nanti setelah ada kejadian itu, akhirnya apa yang terjadi? Ada pelajaran bagi yang memahami dan cara nek Jawa nggatekke. Nek sing ra nggatekke ya wis lah gitu kadang. Ya. Maka biasanya kan orang, misalnya saya contohkan keluarga ada yang meninggal. Gelo nangis gitu. Mesti kan nangis kabeh. Nah gandeng nangis wae ra meneng-meneng kan. Tanggane ya wis ben meneng wae toke wae. Wis 2 jam. Tapi bar 2 jam iki nangisnya beda. Nangisnya kok iki piye kok Pak Ira dikapak-kapake apa mbak kapak-kapake ngoten pun beda nangisnya. Kali sing wau nek wau gelo ditinggal bareng saiki nangisnya kok do meneng wae randang di rumah misalnya gitu kan. Nah, ini kan namanya kan sekolah kehidupan, pelajarannya di belakang. Termasuk apapun ya, itu harus kita sadari. Maka kita jangan sampai selalu menyalahkan Allah karena Allah itu niatnya baik. Ya. Maka ya kalau sering saya analogikan ya, waktu Gunung Kelut meletus banyak korban, ini musibah. Tapi setelah 4 tahun ya, panen batu, panen pasir, panen kerikil, terus tumbuh-tumbuhannya itu sayur-sayur mayur panen melimpah ruah, wah ini berkah. Nah, ini kan yang memberi judul kan manusianya. Bagi Allah itu semua baik saja. Sebenarnya demikian. Itu harus kita. Maka kita tidak usah mudah ya memberikan judul bagi diri kita masing-masing. Yes, itulah kita jalani. Hidup mengalir apa adanya. Hidup itu kan seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, jatuh Pak. Dan mengayuh itu ada kanan kiri. Kanan kiri itu ada positif dan negatif, ada suka dan duka. Jadi kita harus menerima yang suka, harus menerima yang duka. Suka duka harus kita terima dua-duanya, sama seperti kita dalam penerimaan itu. Itu namanya sudah Islam atau pasrah. Jadi orang pasrah itu begitu, menerima dua-duanya, yang disukai ataupun yang tidak disukai. Kan orang pengennya kan yang disukai terus Pak, nom terus gitu. Gitu Bu? Wah, yang salon pengennya kan wegah tua ya. Tuku kerudung ya sing nganggo sing cah nom. Ya, bapak juga begitu, karpen nom terus misal gitu. Ya. Terus cukup terus ya. Nek dagang gitu Pak, nek dagang pengennya kan badi terus nggih. Badi terus. Nah, harusnya kan ibarat ngayun sepeda itu ya mau resiko, kalau waktu rugi ya kita terima. Sama dengan waktu keberuntungan. Pak Tani karepe nggih panen terus kan. Nggih. Itu loh masalahnya gitu. Nah, maka kalau begitu Allah itu ada positif negatif, dua-duanya harus kita terima ya. Punya anak ya karepe apik kabeh, sukses kabeh kan begitu gitu. Tapi kalau ada punya anak yang lebih dari satu mungkin kurang enggak masalah, itu harus diterima aja ya. Semua sudah membawa datanya masing-masing ya, DNA-nya itu untuk menguraikan masing-masing, kita enggak usah khawatir. Maka saya sekarang itu ada keluhan, Pak, saya itu mikir anak saya di pondok yang jauh sana dan sebagainya.
kalau hal demikian ya ndak usah takut Mas. Pokoknya anaknya sampai ning ngendi, mbuh duwe bojo, mbuh urung, mbuh kerja, mbuh sekolah, pokoknya saya sudah titip Gusti Allah, pasrah Allah, anak kula di situ, nanti yang menjaga sudah Allah. Tapi kalau pikirannya piye dan piye terus, wah nanti malah ndak baik ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita selalulah ya, kita itu pasrah dengan Allah itu menerima yang baik ataupun menerima yang buruk ya. Ini ada apa untuk tadi supaya kita hidup bahagia, salah satunya adalah sabar ya, sobirin itu sabar atau tabah. Yang kedua sodikin benar. Yang ketiga konitin atau konaah, tekun atau taat. Yang keempat ya berinfak semampunya. Yang kelima istighfar ya, beristighfar atau mohon ampunan ya. Ini ada landasan ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 17 ya. Di situ ada kata-kata ya as-sabirina wasodikina ya, wal qanitina wal munfikina wal mustakfirina bil ashar. Orang yang sabar, benar, sodik dan qanaah atau tekun, dan juga berinfak serta memohon ampunan pada waktu sahur atau lewat tengah malam. Nah, Allah itu menghargai Pak, memberi apresiasi kepada orang yang mengerjakan itu orang lain tidak mengerjakan. Kalau lewat tengah malam waktu sahur bil ashar ini Pak, kebanyakan orang itu kan tidur tuh Pak, gitu. Apalagi yang suka begadang itu jam 1 malah lagi tidur. Nah, maka Allah memberi apresiasi ya. Wal mustakfirina bil askar, ini termasuk orang yang karakteristik mendapat kemuliaan. Jadi wong cek do turu. Tapi nuwun saya biasanya kalau Bapak Ibu usia di atas 50, saya sok sering disambati, Pak kula niku jam 3 tangi ya ora iso turu. Lah umure pinten? 50 gangsal. Ya iki sunatullah begitu. Nek pengen turu suwe kuwi kaya bayi kae. Bayi kae umur seminggu niku turune 20 jam. Ngoten nggih. Nek jenengan kula tuwa kan turune kaya bisa ra iso kan itu sudah sunatullah ya. Yang penting jenengan sepuh antara jam 11 sampai jam 2 itu sudah turun tidur nyenyak, nanti sudah toksin-toksin sudah hilang semua tak ngoten nggih. Oh nggih to, ngoten nggih. Tadi akhirnya kalau bangun jam 3 ya wudu dan lain sebagainya ya, tadabbur, tilawah dan sebagainya gitu. Misalnya demikian. Maka salah satunya juga ini ya, sabar ini adalah kunci segala sesuatunya, Pak. Sabar itu adalah istilahnya komitmen dalam kebaikan ya. Termasuk kita mencari ridho Allah itu juga dengan sabar ya. Kalau ada orang bertanya sabar ono watese, ya mau dibalik enggak apa-apa toh. Watese sabar kuwi ya sabar misal gitu enggak masalah. Sidik adalah orang yang jujur, yang benar. Konit orang yang taat ya, konitin itu qanaah, tekun atau taat. Juga berinfak semampunya ya. Berinfak ini menurut surat 25 itu kan tidak berlebihan tapi juga tidak gigir. Kalau kita longgar ya agak banyak, ya dikit ada sedikit ya. Dan jangan sampai kita tidak mohon ampun. Mohon ampun itu karena kadang kita itu salah tapi tidak merasa salah kan begitu. Maka itulah kita diberikan tuntunan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 17 ini sebagai istilahnya pedoman untuk diri kita masing-masing. Kalau hal ini kita laksanakan, insya Allah kita menjadi orang yang berkarakteristik mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita seperti ini. Wah ini agak ya. Jadi dalam hal kita memberikan akibat yang baik kepada diri kita sendiri, salah satunya kita jangan sampai menjadi Abdul Butun, Pak. Ya. Ya. Abdul itu hamba, Butun itu perut kan begitu. Jadi orang yang selalu berkeinginan makan enak untuk menuruti hawa nafsu loh ya, bukan makan enak untuk makan, beda.
itu akhirnya ujungnya melebihi batas, Pak. Maka tubuhnya itu akan jadi kuburan. Muaranya produktivitas menurun dan malas. Muaranya ya di akhir perjalanan akan menderita. Sedangkan orang yang cermat memilih makanan yang halalan thayyibah, ikhtiar sehat, hidup dinamis, meningkat kualitas dirinya, bergerak ke depan selaras dengan semesta. Ya. Ini tinggal pilih mana. Ini kalau saya garis di sini yang atas atau yang bawah. Kalau kita ingin ya makanan halalan thayyibah, kemudian ikhtiar sehat, hidup dinamis, bergerak semesti semesta ini untuk meningkatkan kualitas diri, ya, bergerak ke depan selaras dengan semesta. Jadi semesta selaras itu begini loh. Wah ini kemarau, tidak usah mengeluh Pak. Harus dinikmati. Wah kalau saya nyuci ya cepat kering. Nanti hujan ya dinikmati gitu. Maka ada cerita begini ya. Seorang orang tua itu punya anak dua Pak. Yang satu itu bos laundry, ya toh? Bos laundry, ya. Kemudian yang satu ini punya perusahaan cuci mobil. Kalau hujan, si orang tua ini mikir, sing anak bos laundry mau wah hujan ke, pakaiannya sing kumbahan ora garing, mikir anaknya ngrantes, mesake. Tapi nek ora nek udan, sing nggo cuci mobil iki sepi. Pengennya germes, mobil reget, ngumbah kan gitu kan. Jadi orang tua ini tidak bahagia, udan ora bahagia, ya. Ora udan ya ora bahagia, mikir anaknya wae. Lah nek ngeten iki kan kapan bahagia nih? Maka tugas kita mensyukuri ya selaras dengan semesta ini, ya. Bergerak ke depan selaras dengan semesta. Enak Pak, ya. Panas disyukuri. Kalau kita ingin tidak panas ya pasangan. Misalnya gitu kan, pasang kipas angin kan enak. Misalnya kalau hujan dingin ya kita bawa payung dan sebagainya kan enak. Kita menyesuaikan dengan alam semesta. Ya. Jangan melebihi batas. Kalau melebihi batas seperti atas ini kan ayatnya jelas, kulu wasrobu wala tusribu. Ya. Makanlah dan minumlah, jangan melebihi batas. Ya. Maka termasuk ya senam lansia itu saya mendukung sekali ya. Kalau saya pas nggak repot mesti saya ikut, tapi kebetulan waktunya bersamaan terus. Nah dalam kehidupan ini ya kita ya wala tahinu wala tahzanu wa antum alauna in kuntum mukminin. Kalau kita betul-betul mukmin beriman, Bapak Ibu sekalian, oleh Allah kamu jangan bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati ya. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu betul-betul orang beriman. Kuncinya beriman, percaya, yakin bahwa pedoman dari Allah itu adalah yang terbaik. Jangan sampai kita malah istilahnya ya bersikap lemah, kemudian kita suka sedih hati dan sebagainya. Itu nanti namanya kita belum beriman. Kalau orang beriman tuh apapun kita terima. Tapi kan kebanyakan orang kan menendang yang tidak disukai, mencengkram yang disukai. Ini namanya kemelekatan. Padahal ayatnya jelas, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah semua yang apa di langit dan apa yang di bumi. Ya sudah milik Allah. Sudah kita tidak ada kemelekatan, ya sudah kita pakai saja, hak pakai. Kita syukuri untuk hal-hal yang baik. Begitulah maksudnya. Tadi yang berhubungan tadi ya, mutakin pasti melajari Al-Quran ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa karena Al-Quran itu ada sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia sendaguro. Jadi yang kalau kita berselancar beranjak sana tilawah, kiroah dan tadabbur itu memang istilahnya tidak ada sendaguro, semuanya adalah sungguh-sungguh. Kalau kita mau membuka kesadaran, kita mau membuka mata hati, ya, kita mau membuka nurani, insya Allah ada pencerahan di dalam. Kalau sudah cerah di dalam, ya sering saya sampaikan, di dalam ini sudah damai, melihat yang di luar itu akan damai. Walaupun mungkin di luar itu ada unteran-unteran, kalau di dalam ini sudah sejuk damai, melihat ya damai saja, sejuk saja.
Karena ya kalau itu bukan dari akibat yang kita perbuat, walaupun ada bencana, ada untran-untran, itu kita tidak akan tersentuh. Asal kita sudah punya sebab yang baik, insya Allah selalu mendapatkan yang baik. Lantas dalam surat Nur ayat 34 ya, ini menekankan tadi ya bahwa walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatim wa masalah minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatil lil muttaqin. Dan sungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat. Ayat itu tanda, artinya ya, menurunkan tanda-tanda yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, semua masa lampau itu ada pelajaran bagi orang yang bertakwa. Nah, itu caranya gimana? Kalau kita misalnya ya, kita mendengar kisah atau cerita atau qasas tentang misalnya Nabi Ibrahim ya, itu kalau kita cuma membaca secara literasi aja, baca selesai, itu kita hanya mendapatkan dongeng, mendapatkan cerita. Tapi kalau kita bagaimana ya saya itu menjadi seperti Ibrahim, kesabarannya, kemudian taatnya kepada Allah dan lain sebagainya, itu nanti di situ akan mendapatkan contoh-contoh secara pragmatis. Kita akan mendapatkan penerangan atau penjelasan atau pencerahan. Jadi kalau ada cerita masa lampau misalnya termasuk Fir'aun, jangan sampai kita seperti Fir'aun. Jadilah jangan seperti Fir'aun, tapi seperti Musa misalnya demikian. Nah, itu artinya kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang dahulu. Karena apa? Ya karena kita itu hidup di bumi ini dan nanti akan mati di bumi ini. Ini sebagai hukum alam ya. Kausalitanya, sebab akibatnya kita nanti intinya akan dibangkitkan. Jadi kita akan hidup waktu sekarang ini ya, di bumi ini, dan nanti akan mati dan akan dibangkitkan juga di bumi. Ya. Kalau ini korelasinya sebenarnya dengan itu Pak, yang sudah topik tentang lulus cum laude, juga tentang alam barzah. Jadi yang sudah kita upload di YouTube itu sudah ada hubungannya dengan ayat ini. Karena perjalanan sang jiwa ini sebetulnya sangat panjang sekali, karena sebetulnya mati itu bukan akhir dari kehidupan. Ya, mati itu hanya pindah tempat saja. Karena jiwa ini tidak pernah mati, yang mati adalah jasad. Kalau jasad ya dikubur, ya. Maka kalau ada jasad katanya masih utuh dan sebagainya, itu sebenarnya itu malah ya tidak sesuai dengan hukum alam. Yang baik itu jasad yang malah menjadi tanah, menjadi itu malah bagus. Sebenarnya itu, ya. Kalau utuh ya malah kayak Fir'aun itu. Ya, Fir'aun kan masih utuh itu, ya. Tapi kadang orang salah kaprah ya, ngegung-gung, wah itu saja, padahal itu apa hoax ya kadang, tapi itu ya. Ya ini manusia 1 DNA 3 miliar data ya. Jadi kita sebagai manusia ya, itu jangan hanya ngegung-gung istilahnya ritual saja, sekali-kali juga berinteraksi ya, makan bersama ini memberikan pencerahan pada diri kita. Hablum minanas itu juga penting, ada keseimbangan, termasuk Bapak Ibu tadi senam itu guyu-guyu ya, apa gembira sekali, itu hormon kebahagiaannya meningkat ya. Saya salut, saya suka ya kalau punya warga yang sehat-sehat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ayat terakhir mengingatkan ya, walaupun ini sudah kita bahas di tema jangan takut apa itu menghadapi kematian itu apa ya, ada 2 topik ya, 2 episode atau 2 parts ya, 2 bagian. Ini sudah kita bahas, namun sebagai penutup malam ini kita akan lihat dulu bahwa kematian itu jalannya ada 3 ya. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah 1 ya, kedatangan malaikat ya, kepada mereka untuk mencabut nyawa ya. 1. Yang kedua, kedatangan Rob atau Tuhanmu
atau kedatangan beberapa tanda-tanda atau ayat Tuhan. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, ya, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sungguhnya kami pun menunggu. Jadi seperti kalau Fir'aun itu setelah gelagap-gelagap beriman, ya tidak berguna karena dia tidak mungkin beramal soleh, karena iman itu harus diikuti amal soleh. Maka tergantung kita nanti mau masuk yang mana, ya, untuk menuju kematian itu, ya. Tapi kedatangan tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada pada diri kita, khususnya yang sudah tua, ya, di atas 50 itu mungkin tulang sudah, ya, mungkin ada osteoporosis ataupun, ya, darahnya sudah agak tinggi, ya, mungkin ada yang lain, itu tanda-tanda. Maka kita harus lebih istilahnya dekat kepada Allah. Kalau yang muda-muda tanda-tandanya belum begitu, atau kedatangan yang lain, ya, bisa jadi kita, ya, apalagi mobilitas di jalan juga sering, itu juga resiko juga ada kedatangan rob ini. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya, ya, membuka kesadaran kita. Mari kita selalu berbuat sebab yang baik sehingga kita selalu mendapatkan akibat yang baik. Jangan sampai kita malah berbuat sebab yang buruk, akhirnya kita punya hutang jiwa. Ya, kalau kita punya hutang jiwa, akibat nanti yang kita terima akan lebih banyak. Ibaratnya kalau kita itu berbuat yang tidak baik itu pesta, nanti cuci piringnya juga banyak. Kalau pestanya kecil, cuci piringnya sedikit. Tapi kalau pestanya besar, cuci piringnya juga besar. Demikian, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.